Satu ketika teman-temannya Majnun ini tanya, Majnun, kalau kamu mau, kami bisa mendatangkan perempuan yang lebih cantik untukmu. Kata orang-orang. Jawabannya Majnun, kalian tak akan mengerti. Aku mencintai Laila bukan karena rupa dan penampilannya. Saat memiliki gelas, yang terpenting dan yang paling membahagiakan bukan bentuk gelas itu, melainkan ketika aku bisa menikmati anggur dengan gelas tersebut. Kalian sebaliknya, merasa puas dan cukup dengan bentuk gelas, tapi tak tahu apa yang paling penting dari sebuah gelas. Tak ada artinya gelas emas berhias permata tapi isinya cuka. Wadah tua dan rusak berisi anggur bagiku lebih baik ketimbang 100 gelas emas berisi cuka. Itu. Kalau bahasa hari ini mungkin jangan lihat casingnya. Kalau sudah jatuh cinta itu casing tidak penting. Orang yang masih ribut dengan rupa, dengan casing, itu sebenarnya belum jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tidak penting lagi itu. Makanya katanya Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan, namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Kalau kamu sudah jatuh cinta, seperti apapun kondisi yang kamu cintai akan tampak indah. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Tadi kamu mendengarkan ceritanya Laila Majnun kan, mbok sudah nyari yang lain kan banyak. Sesimpel itu yang ada di pikiran kita. Kenapa? Karena kita belum jatuh cinta. Yang sudah dan pernah jatuh cinta pasti ngerti apa nilai yang dicintai, tidak sekedar casingnya. Oke, itu kisah carangan kalau di wayang ini, kisah petelan yang diambil Rumi. Ada lagi kisah potongan lagi saya bawa, kalau ini menarik. Satu ketika Kois ini kaget, tiba-tiba ada anjing dari kampungnya Laila sekonyong-konyong berjalan lewat depannya Kois. Kois mengikutinya karena dia pingin segera ketemu Laila. Jangan-jangan ini bisa mempertemukan aku dengan Laila. Di tengah perjalanan Kois melewati sekelompok orang kampung sedang sholat. Mungkin anjingnya lewat masjid mungkin. Tapi Kois tidak lihat mereka karena Kois sedang konsentrasi mengejar anjingnya. Iya. Setelah Kois pulang, orang tadi yang sholat marah-marah pada Kois. Wahai Kois, tadi engkau melewati kami saat sedang sholat. Kenapa kau tidak ikut sholat dengan kami? Kok kamu tidak lihat kita sholat, kamu lewati saja? Katanya Kois, demi Allah, saat kalian sedang sholat berjamaah, aku sama sekali tidak melihat kalian. Kenapa? Hatinya hanya fokus pada anjing dan yang dia cintai Laila. Siapa tahu anjingnya bisa mempertemukan dengan Laila. Bila kalian benar-benar cinta pada Allah, sebagaimana diriku cinta pada Laila, pasti kalian tidak melihat aku. Iya. Iya, saat kalian sholat. Iya. Padahal kalian sedang berbicara dengan Allah, tapi mengapa kalian masih bisa memperhatikan diriku? Aku saja yang mengejar anjing kepunyaan Laila, pujaan hatiku, sama sekali tidak melihat kalian. Jadi ini sindiran luar biasa dari Kois. Ya, aku aja cuma anjing aja sampai lupa sama kalian. Kalian sama Allah loh, masih bisa. Iya, sibuk sama diriku. Nah, itu sindirannya Kois pada orang-orang. Ada lagi ini cerita. Ini juga kisah sampingan. Di Nidhami tidak ada. Jadi suatu ketika di rumah Laila diadakan pesta. Semua warga desa diundang. Majnun yang tidak diundang menyusup saja masuk. Sampai di dalam rumah dia lihat loh, orang-orang kok antri. Dia juga ikut antri. Nah, waktu dia ngantri kan yang membagi antrian kan Laila. Jadi
Dengan ikut antri itu dia bisa memandang wajahnya Laila. Waktu pas dia dapat antrian, Laila ini ndak ngasih makanan ke Kois, tapi malah piring yang untuk Kois dibanting sampai pecah. Wow, keluarganya Laila seneng. Alhamdulillah Laila sudah sadar sekarang. Jadi piringnya Nah, orang-orang seneng semua, tapi ada orang yang lihat, loh, ini Kois kok ndak sadar. Kois kok juga ikut-ikutan seneng. Terus ditanya sama orang terdekat Kois, Kois, kok kamu malah tersenyum? Kamu kan habis dipermalukan di depan semua warga desa. Kenapa mukamu masih senyum? Kois malah heran, loh kapan saya dipermalukan? Tadi waktu Laila mecah piringmu. Kois jawab, oh enggak begitu, kamu salah paham. Laila itu memecahkan piringku tujuannya hanya satu, agar aku ikut antrian lagi. Iya. Jadi kalau aku ikut antrian lagi ya Pak, aku bisa ketemu lagi, kita bisa berlama-lama saling memandang. Ya, ya, sehingga rindunya bisa terobati. Jadi rahasianya di situ. Ya, ini sebenarnya sindiran bahwa kalau Allah ngasih kamu susah, kalau Allah ngasih kamu ujian, kesulitan, itu mungkin karena Allah ingin dekatnya lama sama dirimu. Kalau doamu lama tidak dikabul-kabulkan, mungkin Allah suka rindu mendengarkan suaramu terus. Jadi jangan salah paham dulu. Makanya cintailah Allah, dekatilah Allah dengan rasa cinta, maka kamu tidak akan kecewa, tidak akan mengeluh, tidak akan putus asa. Karena banyak rahasia di balik itu. Nah itu rahasianya cinta ilahi. Kayak Laila yang banting piringnya Kois itu kalau dilihat biasa saja kelihatan, wah ini tega sekali sama Kois. Tapi Kois yang ngerti rahasianya malah tertawa. Orang kampung yang tidak tahu dia sorak-sorak, dianggap wah Laila sudah sadar, padahal tidak. Oke. Terus kalau ini pernah saya bawa, lupa di. Jadi ini suatu ketika Majnun ini sakit, sama teman-temannya dibawa ke tabib. Katanya tabib, oh ini sakitnya parah, harus dibedah karena ada yang infeksi, ada darah yang harus dikeluarkan. Tapi Majnun menolak, jangan, saya tidak mau dibedah. Tabibnya bingung, lah kok kamu takut? Selama ini kan kamu keluar masuk hutan sendiri. Macan tidak takut, apalagi binatang buas tidak takut. Lah kok kamu dibedah aja takut? Katanya Majnun, tidak, bukan dibedahnya yang saya takut. Lah kamu takutnya apa? Aku takut pisaunya menyakiti Laila. Ya tabibnya heran, lu menyakiti dari jalur mana? Wong yang dibedah kan badanmu. Katanya Majnun, lu justru itu, Laila itu ada di setiap bagian tubuhku, dia ada di aliran darahku. Iya. Ya ini bisa kamu jadikan alasan kalau kamu takut imunisasi, takut suntik itu. Iya. Jadi aku takut menyakiti, ya karena ini pelajaran bahwa ketika orang sudah sangat mencintai, antara yang mencintai dan dicintai sudah tidak terbedakan lagi. Jadi kalau Laila disakiti, Majnun yang sakit. Kalau Majnun disakiti, Laila yang sakit. Jadi ketika Majnun dibedah, yang dikhawatirkan oleh Majnun adalah sakitnya Laila. Kenapa? Kalau Laila tahu Majnun dibedah, dia yang sakit. Itu yang dikhawatirkan oleh Majnun.
Kalau orang yang kamu cintai sedang disakiti apa dia ini kan kamu juga tidak terima sakit. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Majnun. Makanya jangan dibedah. Aku takut apa? Kenapa di setiap aliran darahku ada Laila? Kalau aku disakiti, Laila juga sakit. Oke, ini pelajaran cinta selanjutnya. Ada kisah petelan lagi saya bawa. Kalau ini sama analogi untuk cinta ilahiyah. Jadi satu ketika Majnun ini ingin ketemu Laila. Terus dia naik onta. Tapi sayangnya ontanya baru melahirkan. Nah, onta yang baru melahirkan ini masih sayang-sayangnya sama anaknya. Jadi waktu ditunggangi oleh Majnun, ontanya ini bolak-balik mau maju tapi dia mau mundur lagi. Maju mundur lagi, dia nggak nyampe-nyampe. Akhirnya Majnun turun, katanya Majnun, sudahlah, saatnya kita berpisah, cintamu dan cintaku tidak sejalan. Iya, loh iya kan, ontanya mencintai anaknya, dia mencintai Laila, jadi tidak sejalan. Karena menunggangi kamu, selama ini aku berjalan di tempat, kadang maju, kadang mundur. Perjalanan beberapa hari memakan waktu 60 tahun, maksudnya lama sekali. Aku tidak akan menunggangi kamu lagi. Majnun terus turun, terus lari, tapi terus jatuh dia. Kakinya patah, tapi dia tidak putus asa ceritanya. Kakinya patah, dia ikat sendiri, terus dia menggelindingkan badannya. Jadi tidak bisa jalan kan? Iya, merangkak juga tidak bisa, kakinya sakit diikat. Ya sudah, muter aja menggelundung. Nah, ini pelajarannya adalah kalau engkau masih terikat oleh dunia, oleh banyak hal di luar dirimu, kayak onta tadi yang masih kamu tunggangi, kamu tidak akan nyampe-nyampe pada yang kamu cintai. Kalau masih sangat banyak beban yang harus kamu bawa, kamu tidak akan sampai-sampai. Tinggalkan semua bebanmu, berjalanlah, berlarilah, menggelindinglah menuju yang kau cintai. Ya, yang dicintai pastinya Allah. Oke, terakhir, kalau ini juga sudah sering saya sampaikan, satu ketika Khalifah ini yang mendengar cerita Laila Majnun sangat populer, satu ketika ingin tahu anak muda yang dilanda cinta itu kayak apa. Terus dia lihat ditemuinya Laila, tapi dia heran, oh Laila itu cuma kayak gini aja loh wajahnya. Kois menjadi Majnun karena kamu, tidak masuk akal. Apa yang dilihatnya dari dirimu sehingga membuatnya tergila-gila. Kamu bukan wanita yang sangat cantik. Banyak wanita lain yang secantik kamu, bahkan melebihimu. Ada cerita yang bilang, katanya Khalifah, bahkan dayangku yang paling jelek lebih cantik daripada dirimu. Tapi Laila menjawab, diamlah. Yang dia lihat tidak terlihat olehmu karena kamu bukan Majnun. Iya, kamu tidak tahu karena kamu bukan yang mencintai. Hanya yang mencintai tahu keindahan yang dicintai. Oke, jadi itulah kisahnya Laila Majnun. Ada banyak pelajaran cinta yang diberikan oleh Nizami lewat romannya ini, yang itu merupakan alegori dari cinta ilahiyah, cinta ketuhanan. Oke, saya kira itu ya untuk malam ini. Sesi cinta saya kira cukup.